Keputusan selanjutnya adalah di mana keputusan ini terfokus pada orang-orang Quraisy Mekah. Ini sama keputusan untuk orang-orang kafir ya, yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi. Beliau adalah penentu hukum. Beliau adalah raja di Madinah. Kemudian karena beliau adalah utusan Allah gitu kan, harus wajib dipilih sebagai pemimpin. Kemudian orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik di Madinah pada saat itu seluruh sudah masuk Islam sih, ya, yang orang-orang asli Madinahnya. Mereka wajib membela Madinah bersama-sama kalau akan diserang. Kemudian beliau keluarkan keputusan yang lain juga untuk orang-orang kafir, terutama orang-orang kafir Quraisy Mekah, bahwasanya siapapun yang memasuki kota Madinah maka tidak boleh ada yang menjamu juga melindungi mereka. Karena pada saat itu kan umat Islam diusir ya dari Mekah. Maka siapapun di antara mereka yang masuk ke Madinah itu nggak boleh ada yang jamu, nggak boleh ada yang anggap sebagai tamu, sebagai teman, walaupun kerabatnya. Dan ini ulama sejarah mengatakan ini iklan perang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kejadian penting pada awal hijrah ada beberapa hal dan kita tutup pertemuan kita dengan ini ya. Pada saat wafat ya, pada saat awal hijrah ya, nah, awal hijrah karena tahun 1 Hijriah itu dibangun tadi Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Tahun 1 Hijriah juga terjadi persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Tahun 1 Hijriah terjadi tadi muahadah kesepakatan antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Nanti di tahun 2 Hijriah baru ada perang pertama, perang Badar ya. Jadi ada kejadian yang penting di awal tahun Hijrah, tahun 1 Hijriah. Yang pertama adalah wafatnya seorang sahabat beliau bernama As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. 40 orang di rumahnya. Jadi As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu pernah mengumpulkan 40 orang sahabat dari asli Madinah sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu 40 orang sholat Jumat di rumahnya karena belum ada masjid gitu kan. Dan dari sini sebagian ulama mengambil riwayat bahwasanya ya dari kisah ini Jumat itu harus 40 orang baru bisa didirikan. Tapi ini pendapat yang marjuh, yang nomor 2 oleh para ulama. Pendapat yang rajih adalah sholat Jumat tetap wajib didirikan ya sesuai dengan jumlah bolehnya orang sholat berjamaah, yaitu 2 orang. Satu jadi khatib dan imam, satu jadi pendengarnya, gitu. Baik, ini kejadian yang pertama, seorang sahabat beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, setelah 4 bulan dari hijrah Nabi SAW tidak terdapat satupun dari kaum muslimin yang dikaruniai oleh anak, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada satupun anak laki-laki yang lahir pada saat itu. 4 bulan nggak ada satupun perempuan melahirkan anak laki-laki, semua anak perempuan. Sampai-sampai orang Yahudi bilang menunggangi keadaan tersebut, kami telah menyihir umat Islam, ya, maka mereka tidak akan mendapatkan keturunan anak laki-laki. Orang-orang Madinah ini pada ketakutan memang benar. Jangan sampai benar nih orang Yahudi. Dan ini biasanya tradisinya penyihir begini. Selalu setan-setan penyihir ini andalannya hanya apa? Menakut-nakuti. Makanya jangan orang kalau kena jin di ruqyah teriak-teriak kayak ngancam orang yang meruqyah. Begitu andalannya setan. Dukun dan peramal, begitu andalannya. Nanti saya akan beginikan kamu. Coba silahkan. Kita punya ayat Al-Quran, bacain ayat Al-Quran, insya Allah akan selesai urusan. Buktinya orang disirip 13 tahun, 15 tahun, dibacain ayat sudah selesai urusan. Gitu kan? Jadi mereka hanya menakut-nakuti saja. Nah yang terjadi adalah semua bayi yang lahir selama 4 bulan hanya perempuan saja. Sampai suatu hari seorang sahabat Nabi yang mulia, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa itu? Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini misanan Nabi SAW ya. Dari amati beliau, amati dari saya katakan saudari dari ayahnya, ya, yang bernama Sofia, dan Sofia ini juga masuk Islam,
ya termasuk paman Nabi, tante Nabi SAW adalah namanya Sofia, anaknya bernama Zubair bin Awam. Beliau menikah dengan ya anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu yang bernama Asma. Baru saja tiba di Madinah pada saat itu, dan kebetulan Asma lagi hamil besar, gitu kan. Dalam beberapa hari saja di Madinah, Asma tiba-tiba melahirkan dan lahirlah anak laki-laki pertama setelah hijrah. Dan akhirnya diberi nama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ya. Dan dia selamat, tidak mati, anak Abdullah ini. Maka Nabi SAW sangat senang dengan kelahiran Abdullah ini, dan seluruh Madinah juga muslimin senang. Karena ternyata isunya orang Yahudi terbantahkan. Ini juga belajar besar Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah terpengaruh dengan isu, apalagi prasangka. Apa kata Nabi SAW? Jauhilah iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi prasangka buruk, karena atau prasangka umumnya ya. Kalau baik mungkin prasangka buruk. Karena prasangka buruk adalah sebohong-bohong informasi. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada seseorang yang kita janjian belum datang, apa kata Nabi SAW kepada para sahabat dan pelajaran buat kita? Iltamis li akhika udhra. Carikan saudaramu itu alasan. Ibu-ibu kalau suaminya terlambat pulang, oh mungkin dia kehujanan, mungkin macet, sangka baik. Karena sangka buruk membuka pintu syaitan, dan kata Nabi SAW adalah seburuk-buruk ya perkataan atau pernyataan. Sama bapak-bapak juga begitu. Kita dalam Islam hanya boleh menghakimi sesuatu yang zahir depan mata kita saja. Enggak perlu mencari-cari yang tidak tahu. Ya, tidak usah cari tahu yang tidak tahu. Dan sudah pernah saya jelaskan kan, jangan pernah mengambil tugasnya siapa? Siapa yang ingat? Raqib dan Atid. Sudah selesai. Ada malaikat raqib di kanan, catat semua perbuatan baik, orang lihat atau tidak lihat. Ada Atid di pundak kiri yang catat semua perbuatan buruk, dilihat atau tidak dilihat oleh manusia. Gak perlu bapak-bapak pulang rumah periksa HP istrinya, cari tahu hubungi siapa, gak usah. Ibu juga begitu. Gak usah suami pulang pertama HP-nya dulu dicari, bukan makanannya disiapin. Untuk apa? Lupa kalau ada Raqib dan Atid di pundaknya, yang ikut kemana saja dia pergi. Untuk apa cari PR? Masih ingat saya kisah itu hari kan? Sampai-sampai ada orang istri mengambil nomornya, setiap suaminya masuk kamar dia langsung periksa HP-nya, terus miss call. Setiap suara perempuan dicatat HP-nya. Suaminya pergi kerja terus ditelepon sama dia, mau dimarah-marahin perempuan itu maksudnya. Ternyata itu nomor baru mertua perempuannya. Kenapa harus sudzon? Kenapa harus sangka buruk? Jangan. Isu dalam Islam tidak diterima. Umat Islam begitu termakan arus isu teroris, termakan. Isu ini termakan, nggak bisa isu itu. Bahkan Allah kata Allah SWT, ya alladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang beriman, kalau datang kepada kalian seseorang yang tidak jelas, bawa isu begini, begitu, gitu kan? Isu-isu yang tidak jelas, belum tahu, tidak ada buktinya, gitu kan? Maka tabayyanu, pastikan dulu, benar nggak, gitu kan? Jangan sampai nanti kaum sekelompok orang kena fitnah karena kebodohan mereka, maka kalian akan menyesal hanya karena masalah isu itu. Jadi nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Jadi ini kita ambil secara zahir. Baik, Nabi SAW saking senangnya dengan kelahiran Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, maka beliau mengunyahkan kurma yang dikenal dengan istilah pada saat bayi baru lahir, tahnik. Tahnik ya. Jadi tahnik itu orang tua si bayi tadi atau dicari orang saleh, kemudian disuruh kunyahkan kurma itu sampai halus dan ditempelkan di langit-langitnya bayi. Halus sekali ya, ditempelkan sedikit saja di langit-langitnya dan nanti dia isap ya kurma tersebut. Kenapa saya katakan tadi selain orang tuanya juga boleh orang soleh? Karena Nabi SAW melakukan pada Abdullah bin Zubair. Nabi SAW bukan ayahnya, gitu kan? Bukan ayahnya, jadi berarti boleh kata para ulama, nggak ada masalah. Maka kata para ahli sejarah,
Nabi SAW mentahnik mengunyahkan kurma Abdullah bin Zubair, maka awal yang masuk ke lambung Abdullah adalah air liur Nabi SAW. Dan ini sebuah fadilah bagi beliau, gitu kan. Dan di sini menandakan, kalau ada ibu tanya bagaimana dengan ASI dulu atau tahnik dulu. Dalam riwayat ini malah tahnik duluan. Begitu lahir dibawa ke Nabi SAW, Nabi langsung berikan kurma tadi. Dan ini juga berarti kurma memiliki kelebihan tersendiri, gitu kan. Kita semestinya menjadikan makanan ya favorit kita, gitu kan, dijadikan sebagai makanan rutin kita. Karena muslimin sangat senang, maka mereka menggotong Abdullah keliling kota Madinah sebagai tanda bahwasanya isu kaum Yahudi tidak benar, sambil mereka bertakbir dengan sangat keras. Ada sebuah berita sedikit saya ingin sampaikan di sini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, saat terbunuhnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, pada saat pasukan Hajjaj bin Yusuf bertakbir karena berhasil membunuh Abdullah, demi Allah aku telah menyaksikan hari kelahirannya dan hari terbunuhnya. Jadi Abdullah bin Zubair ini adalah anak pertama laki-laki lahir setelah Nabi hijrah, kan, gitu. Dan diberikan nama Abdullah. Sahabat semua takbir karena lahirnya dia, karena membantai isunya orang-orang Yahudi, gitu kan. Nah, Abdullah bin Umar yang sepadan dengan dia, hampir sama umurnya waktu itu, beda setahun atau 2 tahun saja, mengatakan, aku menyaksikan orang-orang yang bertakbir pada saat dia lahir dan orang-orang yang bertakbir pada saat dia terbunuh. Karena Abdullah bin Zubair terbunuh nantinya. Beliau sempat menjadi khalifah beberapa bulan dan menjadikan Mekah sebagai basisnya. Kapan itu? Pada saat Muawiyah radhiyallahu anhu terbunuh dan beliau menuliskan wasiat untuk anaknya Yazid. Ada beberapa sahabat yang nolak khilafahnya Yazid ini. Kenapa? Karena mereka menganggap masih ada sahabat yang lebih layak untuk jadi khalifah. Kenapa Yazid bukan khalifah, gitu kan? Di antaranya Abdullah bin Zubair yang keluar ke Mekah, lalu dibaiat di Mekah. Jadi pada saat itu sempat beberapa bulan ada 2 khalifah. Jadi di Syam Yazid, dan di Mekah dan di Hijaz, Mekah dan Madinah, itu adalah Abdullah bin Zubair. Yazid sempat mengutus pasukan dipimpin oleh seorang panglima bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini sempat menyerang Mekah. Bahkan dia sempat membawa minjanik itu kayak meriam zaman dulu kita. Ini dipakai, dihantam dan sempat merusak Ka'bah pada zaman itu. Dan akhirnya Hajjaj berhasil membunuh Abdullah bin Zubair. Setelah dibunuh, digantung jenazahnya di dekat Ka'bah. Waktu itu, ini kan sahabat yang bunuh Hajjaj, gitu kan. Abdullah bin Umar melihat, Abdullah bin Umar berkata, pada saat itu pasukan Hajjaj bertakbir, Allahu Akbar, berhasil bunuh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Umar bilang, sungguh aku telah menyaksikan, ya, demi Allah aku menyaksikan hari kelahirannya dan hari terbunuhnya. Demi Allah yang telah bertakbir saat kelahirannya, maksudnya para sahabat Abdullah bin Zubair lahir, jauh lebih baik dan mulia dibandingkan yang bertakbir pada saat dia terbunuh. Artinya Abdullah bin Umar mengatakan tentu ini tidak baik buat Abdullah bin Zubair yang sampai terbunuh seperti itu.